Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa qiyatil akhyar Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan rahmat yang begitu banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita melangkahkan kaki bersama-sama menunaikan salah satu sunnah daripada bulan suci Ramadan, yaitu diawali dengan salat Isya secara berjamaah dan nantinya akan kita lanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Kata Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, Pak, salawat ini adalah salah satu amalan yang paling mudah. Seluruh orang bisa mengucapkan salawat. Tapi apa orang-orang yang tidak mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW itu bukan karena diri mereka malas, tapi karena apa? Orang yang bisa mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW hanyalah orang yang mulutnya digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mulut kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Saya ulangi. Salawat serta salam adalah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan syafaat oleh beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita memasuki malam kelima. Baik. Malam kelima daripada bulan suci Ramadan. Kata Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Al-Habsyi mengajarkan kepada kami salah satu kitab yang di situ diterangkan, Syahrul Ramadan mahattatun ilal jannah. Syahrul Ramadan mahattatun ilal jannah. Bulan suci Ramadan ini, kata beliau, apa? Adalah stasiun bagi orang beriman untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal pilih, Pak Bu, nak gerbong yang mana yang dinaiki untuk menuju surga. Di bulan suci Ramadan ini pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di situ pahala tilawatil Quran, ada di situ pahala qiyamul lail, ada di situ malam Lailatul Qadar. Jadi tinggal pilih gitu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam kitab Tawbatun Nasihin, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu ala ajsadihim minan niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tersentuh api neraka. Amin ya rabbal. Kita sudah menyambut bulan suci Ramadan dengan gembira. Nah, sekarang adalah apa yang nak kita lakukan di bulan suci Ramadan? Apa yang akan kita lakukan agar mendapatkan predikat paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu predikat takwa. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan terakhir dari umat ini berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bertakwa. Takwa itu, Pak, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Profesor Dr. Ali Jumu'ah, salah satu mufti di Mesir, menjelaskan arti dari takwa ini adalah al-jawarihu ta'mal wal qalbu tatawakkal. Apa? Badannya ini bergerak, bekerja, mencari nafkah, belajar, makan, badannya makan, melakukan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia
manusia tadi apa? Wal qalbu tatawakkal. Hatinya tetap bergantung dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah dijelaskan tadi subuh oleh Habib Hussein tadi bahwa tingkatan tertinggi dari berpuasa adalah puasanya khawasul khawas, yang dimana apa? Mereka merasa batal puasanya apabila di dalam hatinya tidak teringat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang awam, orang yang jauh daripada kata khawasil khawas, bagaimana cara kita untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa? Guru kami menjelaskan, Pak, bulan puasa atau syahrul Ramadan ini bukan cuma bulan yang diwajibkan untuk berpuasa saja, tapi di dalam Al-Quran juga diturunkan salah satu kitab yang mana menjadi pedoman bagi umat manusia, yaitu kitab Al-Quran. Jadi syahrul Ramadan ini adalah syahrul Quran. Syahrul Quran. Yang sebelum bulan suci Ramadan malas untuk membaca Al-Quran, bulan Ramadan inilah sebagai apa? Tarbiyah, mendidik hati kita untuk senantiasa membaca ayat suci Al-Quran. Kata para ulama, Al-Quran, kalau kita ada Al-Quran Pak di rumah, terus Al-Quran itu berdebu, tidak pernah dibaca, itu bukan karena kita yang malas membaca Al-Quran, tapi apa kata para ulama? Al-Quran itu tidak galak dibaca oleh kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Al-Quran sudah tidak bisa dibaca oleh kita, Allah peringatkan dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang mengabaikan kata Allah, peringatan dariku yang sudah kuturunkan, yaitu Al-Quran, fa innahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya ia telah ditimpa oleh kehidupan yang sangat sulit. Apa kata Allah azab bagi orang yang tidak galak membaca Al-Quran? Fahasyarna yaumal qiyamati a'ma, akan kami bangkitkan dia di hari kiamat dengan keadaan buta. Protes wong-wong ini tadi. Apa katanya mereka sama Allah? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ngapa engkau ini mengumpulkan kami atau membangkitkan kami dengan keadaan buta? Padahal kami dulu di dunia bisa lihat. Apa kata Allah? Itu karena kalian telah mengabaikan peringatanku, maka rasakanlah apa? Akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan keadaan yang buta. Jadi Pak, Bu, selama di bulan Ramadan ini kita didik diri kita. Kalau di luar bulan suci Ramadan kita sulit membaca Al-Quran, maka Allah sediakan satu bulan yang istimewa untuk membaca Al-Quran. Jadi kelewatan. Kalau sudah masuk bulan suci Ramadan belum selesai baca Qurannya, belum, masih males-malesan baca Qurannya. Karena apa? Kata para ulama, kalau Ramadan saja tidak bisa mendidik kita menjadi pribadi yang lebih baik, maka tidak tahu lagi apa yang bisa mendidik kita. Karena di bulan Ramadan sudah ada semua lingkungan kita, kanan kiri depan belakang baca Al-Quran, di masjid ramai, tidak macam biasanya. Apalagi yang kurang kalau kita masih bermalas-malasan untuk membaca Al-Quran. Bapak-bapak yang anaknya masih kecil-kecil, dia ngaji ke Pak, belajar ngaji, termasuk orang tuanya. Anda ni walaupun belum jadi ustaz ini, berapa kali didatangi sama bapak-bapak kalau ngajar di masjid lain atau di kampus. Apa kata kawan-kawan di kampus itu Pak? Kami ini malu katanya, lah besar ini baru nak belajar Al-Quran. Teman-teman saya di kampus, malu kami ini, dulu nyesel juga pas kecil tidak belajar Al-Quran. Ada lagi orang tua yang ditanya, kenapa Pak anaknya tidak ngaji-ngaji kan? Lah besar Ustaz, katanya dia malu kalau ngaji dengan budak kecil. Nah, artinya apa? Kalau budak itu sudah besar, lah sudah malu dia. Artinya begitu sebagai orang tua, dari budak-budak masih kecil dimasukkan ke taman-taman pendidikan Al-Quran, didatangkan guru ngaji di situ. Agar apa? Kita tidak menyesal sebagai orang tua pada saat sudah tua. Kaget kalau anak-anak kita ada yang kita ajari membaca Al-Quran di masjid ini, siapa lagi yang akan menggantikan? Terus wong tua capek Pak. Ya ngimam di belakang ini. Kita yang sholat di belakang, jujur menges gitu.
sila mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Nangis. Artinya apa? Yang muda-muda maju, mulai sekarang dididik, ketika waktunya tiba, maka mereka lah yang akan menggantikan. Kalau sudah tua ini susah. Imam baca surah Al-Kafirun, terbalik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Pening yang dengar belakang. Lakum dinukum yang belakang. Ya lakum dinukum wala dhalin. Sama bro. Terbalik. Sudah ingat, sudah pikun. Jadi siapa yang harus berdiri di belakang imam adalah yang paling paham bacaan Al-Qurannya. Siapa lagi yang nak menerima? Ini kadang-kadang ada juga di pondok dulu yang habis-habis Al-Quran sholat paling belakang. Kalau imam salah, ada yang menerima. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan kita didik anak-anak kita, termasuk diri kita sendiri, mencontohkan kepada anak-anak kita bagaimana semangat membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya anak-anak kita termotivasi ingin belajar Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diambil manfaatnya. Semoga bulan suci Ramadan ini kita bisa mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.